Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان wal akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat serta adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di malam hari ini memasuki hari ke-23 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Allah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa hadir ke masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Husnul Khatimah, untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada di atas atau enggak? Samping. Taib. Ada ya. Tema kajian kita di malam hari ini berjudul bagaimana kita bersuka cita karena kita akan bertemu dengan momen yang istimewa, Pak. Tapi keistimewaan momen ini masih kurang diketahui atau belum banyak diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kebahagiaan mereka atau kebahagiaan kita tatkala bertemu dengan Dzulhijjah itu tidak sebagaimana bahagianya kita saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Walaupun sebenarnya ada momen di bulan Dzulhijjah yang levelnya sama tuh dengan yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu momen 10 hari awal Dzulhijjah. Bagaimana kita begitu berbahagia, begitu euforia, begitu semangat, begitu all out ketika akan menghadapi atau bertemu dengan momen 10 hari terakhir Ramadan yang merupakan puncak dari Ramadan. Segala effort kita kerahkan, usaha yang sungguh-sungguh Masya Allah, ya, siap begadang, bawa bantal ke masjid dan sebagainya untuk i'tikaf. Kenapa? Itu momen spesial tuh, puncak Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir. Perlu diketahui ada momen dalam satu tahun yang nilainya selevel dengan momen 10 hari terakhir Ramadan. Tidak lain itu terjadi insya Allah kurang lebih sekitar 1 pekan ke depan, saat kita memasuki bulan Dzulhijjah. Itu 10 hari awalnya dahsyat jemaah. Banyak ulama yang mengatakan levelnya sama tuh dengan level 10 hari terakhir Ramadan. Apa dalilnya Ustaz? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr wa layalin ashr. Ya, demi waktu fajar. Kemudian pada ayat kedua dalam surah Al-Fajr tersebut Allah bersumpah atas nama 10 hari. Layal sebagian ulama tafsir memaknai bimakna ayyam. Ya, kalau secara letterlek layal itu makna dari bentuk jamak dari kata lailun. Ya, malam, bentuk jamaknya
layal. Tapi sebagian ahli tafsir memaknai kata layal ini juga semakna dengan kata ayam, hari-hari. Ya. Hari-hari yang Allah sebutkan dengannya Allah bersumpah ini yang mana nih? Para ulama tafsir itu menjelaskan paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Yang kedua, 10 hari yang Allah bersumpah dengannya pada ayat kedua surah Al-Fajr, itu maknanya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Adapun pendapat ketiga, ya para mufassirin menjelaskan 10 hari awal bulan Muharram. Nah, akan tetapi kalau kita melihat kepada kelanjutan ayat tersebut, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Ada apa nih dengan genap ganjil nih? Ternyata para ulama menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asy-syaf' itu adalah genap dalam artian momen terbaik di antara momen-momen terbaik yang ada di Dzulhijjah yang terjadi di tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Di situ juga terdapat satu ibadah besar yang nanti insya Allah kita akan mengerjakannya, yaitu menyembelih hewan kurban. Dimulai dari hari tersebut. Ya, jadi Allah tuh kalau bersumpah atas nama makhluknya di dalam Al-Quran, para ulama tafsir menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya ya makhluk yang Allah bersumpah dengannya tersebut itu sangat istimewa, memiliki banyak kelebihan. Ya. Dan kita tahu bagaimana keutamaan hari kurban, hari raya Idul Adha, Masya Allah. Adapun wal watr, wasyaf'i wal watr. Ini ganjil apa maksudnya? Terjadinya juga di momen 10 hari awal Dzulhijjah, yaitu puncak dari ibadah yang sangat besar yang dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka datang ke tempat atau kepotongan muka bumi yang paling mulia, asyrafu buq'atin ala wajhil ard, yaitu ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Puncak hajinya kapan? Tanggal berapa? 9. Ya, di saat jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ganjil gak? Ganjil. Makanya kalau kita melihat runtutan ya ayat tersebut, memang para ulama lebih menguatkan makna tatkala Allah bersumpah atas nama 10 hari. 10 hari ini maksudkan ini tidak lain adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ya, yang kita akan ketemu dengannya paling tidak kurang lebih sekitar sepekan ke depan, Masya Allah. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah berita yang sangat menggembirakan diri kita. Dan biasanya kita kalau dapat informasi yang menggembirakan pasti kita bersuka cita. Ya, dan tidak hanya sebatas bersuka cita, kita harus persiapkan diri. Apa saja yang mesti kita lakukan untuk menyongsong momen yang sangat spesial ini, momen yang sangat prestisius ini. Ya, karena enggak sedikit atau lebih banyak kebanyakan kaum muslimin justru enggak paham tentang keutamaan Dzulhijjah. Biasanya mereka fokus dengan Ramadan. Iya, betul. Tapi sesungguhnya di Dzulhijjah pun ada momen yang sangat istimewa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min ayyam." Tidak ada hari-hari yang dimana tatkala seseorang melakukan amal saleh di dalamnya yang jauh lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang seseorang kerjakan di momen 10 hari awal Dzulhijjah. Sahabat ketika dengar Nabi menjelaskan hal seperti ini, mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah, sekalipun dengan jihad ya Rasul? Allah jauh lebih mencintai amal saleh apapun yang kita kerjakan di momen 10 hari awal Dzulhijjah. Kata Rasul, walal jihad, sekalipun dengan jihad. Allah jauh lebih mencintai amal saleh atau ibadah yang kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah. Kecuali satu yang bisa menyainginya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali jika seseorang dia keluar ya dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, dia bawa dirinya dan juga harta yang dia miliki dan dia enggak balik lagi. Atau dengan kata lain mati syahid.
Nah kalau yang seperti itu jelas mati syahid jauh lebih Allah cintai. Tapi kalau hanya sebatas turun ke medan jihad, kemudian Allah beri keselamatan, pulang lagi, ketemu bini, ketemu anak-anak, dia bisa berinteraksi lagi dengan orang-orang sekitar. Maka amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah jauh lebih Allah cintai dibandingkan seseorang yang mengangkat senjata untuk turun ke medan jihad, tapi dia dalam kondisi bisa selamat. Ini jemaah, ini momen istimewa yang insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Yang seharusnya membuat kita ini berbunga-bunga hatinya. Ya orang kalau berbunga-bunga hatinya karena dia mendapatkan atau akan mendapatkan kebahagiaan jemaah. Ini pondasi awal agar kita ini punya perhatian. Perhatian lebih terkait dengan momen yang insya Allah kita akan temui jemaah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa seharusnya yang kita lakukan agar kita bisa mengisi momen terbaik tersebut, Ustaz? Ya, para ulama menjelaskan yang pertama, agar kita bisa memaksimalkan momen terbaik yang hanya bisa disaingi dengan momen 10 hari terakhir Ramadan. Anda jelaskan juga, para ulama mengkompromikan khilaf yang terjadi berkaitan dengan penafsiran walayalin ashar tentang 10 hari yang dimaksudkan dalam surah Al-Fajr. Sebagian tadi Anda sampaikan ya mengatakan bahwasanya 10 hari tersebut adalah 10 hari terakhir Ramadan. Yang lainnya mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah. Ada ulama yang mengkompromikan di antara dua perbedaan pendapat tersebut. Dan Anda lebih condong kepadanya. Ya, mereka menjelaskan jika berkaitan dengan malam harinya, maka 10 hari terakhir ketika ditanya mana yang lebih afdol di antara momen 10 hari terakhir Ramadan dengan momen 10 hari awal Dzulhijjah. Para ulama mengatakan jika di malam harinya maka 10 hari terakhir Ramadan itu afdol. Kenapa lebih utama? Karena ada Lailatul Qadar. Tapi jika di siang harinya, maka 10 hari awal Dzulhijjah afdal jemaah. Karena di situ terhimpun banyak ibadah. Ya, ibadah-ibadah besar jemaah. Ya Allah. Baik, amalan apa yang seharusnya kita nih semangat untuk mengerjakan di momen 10 hari awal Dzulhijjah yang dia juga merupakan momen terbaik sepanjang tahun yang hanya bisa disaingi dengan momen 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segeralah memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, meninggalkan dosa-dosa yang boleh jadi biasa tuh sehari-hari suka kita kerjakan, tinggalkan jemaah. Kenapa? Karena Nabi katakan setiap keburukan atau dosa yang kita perbuat itu akan meninggalkan nuqtatun sauda, nokta hitam di dalam atau pada hati kita. Bagaimana cara ngebersihkannya? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah. Makanya Nabi SAW di lain kesempatan pernah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Betapa beruntung seseorang yang tatkala nanti di hari kiamat dia mendapati catatan amalnya itu banyak terdapat istighfar kepada Allah. Ya Allah. Terlebih istighfar nih, ya Allah. Satu amalan yang sangat mudah jemaah. Ini bisa kita lakukan sekalipun kita sedang menjalani beragam macam aktivitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasul kalau lagi kumpul bersama para sahabat, sampai diperhatikan oleh sahabatnya, berapa kali tuh Rasul di sana mengucapkan istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Ini istighfar yang lengkap nih. Dan istighfar ini biasa juga kita baca setelah kapan, Pak? Iya, habis duha tuh Pak. Jadi habis duha, habis sholat duha, sebenarnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu tanya, Ustadz, amalan apa yang sesuai sunnah tatkala kita selesai sholat duha? Mau 2 rakaat, mau 4 atau selebihnya, silakan, semampu kita. Ya. Maka Nabi SAW membaca istighfar yang bunyi lafaznya Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau ujungnya innaka antat tawwabur rahim. Mi'atu marrah, 100 kali, Pak. Ini meluruskan yang selama ini kita lakukan, yang kita ucapkan kan enggak begini ya.
Kalau duha, mindsetnya kalau udah duha urusan apa nih? Kita kalau sholat duha urusan apa? Kalau omset udah mulai turun gitu ya, nah, wah ente kurang duha. Biasanya begitu tuh. Padahal duha ini bukan kaitannya khusus untuk masalah rezeki, enggak. Nabi khususkan untuk benar-benar minta ampun kepada Allah. Terbukti dari doa atau zikir yang beliau sampaikan itu minta ampun, istighfar. Rabbighfirli, ya wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, aku memohon atau aku bertobat kepadamu. Innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Redaksi yang lain, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Ada minta fulus? Ada minta omset agar naik? Tidak ada. Ya. Tapi dulu anak ngamalinnya enggak begitu, Ustaz. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di atas langit, cepet dong turunin. Kan gitu ya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih kependam di dalam bumi, cepet ya Allah keluarin gitu ya. Wa in kana qalilan fakaththirhu. Kalau masih sedikit, bikin banyak ya Allah. Itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi baca ternyata istighfar. Dari sekarang perbanyak istighfar, Pak. Di berbagai momen, apalagi di momen-momen terbaik setelah duha, ya, atau kapanpun kita bisa lakukan. Makanya tadi itu sahabat perhatikan Nabi dalam momen kumpul-kumpul aja, setelah dihitung-hitung 100 kali Pak istighfarnya. Istighfarnya bukan yang minimal, bukan yang minimalis Pak. Kita kan biasanya kalau cari alternatif, Ustadz yang paling sedikit gimana Ustadz gitu ya. Kalau salat malam, Ustadz salat malam yang paling sedikit berapa yang boleh kita kerjakan. Biasanya kita begitu ya. Ustadz zikir yang paling pendeknya di antara pilihan yang banyak yang mana Ustadz. Boleh saja. Selama itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi tatkala beristighfar dihitung oleh sahabat itu 100 kali jemaah. Di momen saat kumpul. Itu bunyi istighfarnya Rabbighfirli wa tub alayya. Nah, innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Karena dengan istighfar tersebut, maka insya Allah hati kita akan dibersihkan dari noda-noda hitam akibat dosa yang kita perbuat. Karena itu yang bikin kita tuh berat untuk beribadah. Andai pun kita bisa beribadah, biasanya pola ibadahnya nggak istiqamah. Karena masih banyak tuh dosa yang memberikan dampak di dalam hatinya. Nokta-nokta hitamnya masih banyak, belum dibersihkan. Nah, jazakallahu khair. Dan itu yang membuat seseorang tuh nggak bisa istiqamah. Padahal nih momennya berapa hari Pak? 10 hari ini momen terbaiknya. Padahal Dzulhijjah secara umum dahsyat gak? Dahsyat. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada berapa? 12. Kemudian di kelanjutan ayat berikutnya agak loncat sedikit, Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu 4 yang spesial. Iya. Selingan sedikit ya. Ada 4 yang spesial. 3 bulan mutataliyah. Berturut-turut. Dzulqa'dah sekarang nih Pak. Nanti bulan depan Dzulhijjah. Bulan berikutnya Al-Muharram. 1 terpisah yaitu Rajab. Kita bicara Dzulhijjah, berarti Dzulhijjah secara umum 1 bulan penuh aja itu sudah merupakan bulan yang sangat mulia. Dan menjadi makin spesial di momen 10 hari awalnya. Artinya apa? Kita membutuhkan energi yang cukup untuk bisa memaksimalkan momen terbaik tersebut untuk kita isi dengan beragam macam variasi ibadah. Dan penentu suksesnya kita nanti untuk bisa istiqamah tatkala nih hati kita bersih dulu. Para ulama tatkala ditanya gimana tips agar anak bisa mudah untuk bangun malam. Jangan engkau banyak bermaksiat di siang hari. Karena itu yang membuat dirimu sulit untuk bangun malam. Karena maksiat atau dosa menghalangi seseorang untuk bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Yang kita mau masuki momen Dzulhijjah, musimul ibadah. Musim ibadah Bapak Ibu. Maka persiapan kita adalah dari sisi bagaimana kita siapkan nih. Hati kita bersih dulu, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Yang kedua, kathratu dzikr,
perbanyak zikir. Ya. Nah, perbanyak zikir. Dan ketahuilah Al-Quran afdalul zikr. Seutama-utama zikir itu adalah diantaranya bacaan Al-Quran. Alhamdulillah kita udah dilatih, Pak. Kalau Anda coba hayati momen-momen musim ibadah yang Allah desain untuk kita jalani, wah luar biasa, Pak. Allah tuh benar-benar mensupport kita untuk bisa memaksimalkan semua momen-momen terbaik tersebut. Kita baru saja menjalani satu musim ibadah yang gak tanggung-tanggung. Masaknya selama 1 bulan. Ini sebagai ajang melatih diri untuk akrab, terbiasa beribadah kepada Allah. Dengan ibadah yang maksimal. Maksimal gak di Ramadan, Pak? Maksimal. Coba aja, gimana gak maksimal? Sholat malam kita tuh di Ramadan, kita ambil yang paling afdal. Seminim-minimnya berapa rakaat, Pak? Hah? Sholat malam berikut witirnya 11. Bayangkan, Pak. Kita nggak mau ambil standar minimalis kan? Nggak ada kan, orang tarawih di Ramadan tuh kurang dari 11. Ya kan? Nah, minimal 11. Pasti mengambil yang paling utama. Belum lagi pada saat nanti bangun malam, ya saat menjelang sahur, waktunya masih jauh, 3:30 kita bangun. Istri belum siap-siap makan sahur, nyiapin makan sahur tuh. Karena memang waktu afdal untuk makan sahur kan mendekati subuh. Akhirnya kita tambah lagi dengan sholat malam berikutnya. Masya Allah. Allah sudah latih kita, Pak. Bacaan Al-Quran kita juga demikian. Minimal khatam per hari. Minimal dalam satu Ramadan sekali khatam. Atau per harinya satu juz. Nah sekarang 2 bulan setelah Ramadan selesai. 3 bulan. 3 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian masuk Dzulhijjah. Ya, Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk masuk satu musim ibadah yang bernama Dzulhijjah. Mudah-mudahan momen Ramadan kemarin sudah cukup bagi kita untuk kita terbiasa melakukan ibadah, ya, dengan ritme yang terus menerus. Karena kemarin sebulan, sekarang ini paling tidak 10 hari maksimalkan, Pak. Di antaranya perbanyak zikir, dan seutama-utama zikir adalah bacaan Al-Quran. Terus gimana Ustaz kalau anak ingin menuntaskan 10 hari awal Dzulhijjah anak bisa khatam Al-Quran? Berarti effortnya harus lebih tuh dibandingkan saat di Ramadan. Kalau Ramadan kita punya target 1 bulan 1 kali khatam. Kalau sekarang atau kalau nanti nih, ya kurang lebih sepekan ke depan 10 hari khatam. Berarti targetnya seperti apa? Sebelum sholat dan sesudah sholat 3 lembar. 3 lembar berarti berapa halaman? 6 halaman ya. Iya. Sebelum sholat 3 lembar atau 6 halaman. Setelah sholat 6 halaman lagi. Kali 5, 60 halaman. Kali 10 hari, 600 halaman. Mushaf itu 600 halaman, Pak. Tercapai target. Insya Allah bisa, Pak. Terlebih tadi, tips awal yang para ulama sampaikan, kita sudah jalani. Hati kita sudah mulai kita bersihkan. Allah akan mudahkan kita untuk menjalani ibadah-ibadah yang kita akan maksimalkan di momen terbaik yang hanya bisa disaingi di momen 10 hari terakhir Ramadan, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Bisa, Pak. Semua kalau terprogram insya Allah dengan niat yang kuat bisa, Pak. Kemudian seutama-utama zikir berikutnya yang harus kita viralkan, ya, kita syiarkan, kita ajak tuh istri, anak-anak kita, ya, untuk melakukannya, yaitu takbir. Ya, takbir, Pak. Dan ini spesial hanya di Dzulhijjah, maaf. Nanti ada 2 pembagian konsep takbirnya. Kita bicara yang umum dulu, yang disebut takbir mutlak. Dimulai masuk Dzulhijjah. Maka di situ kita mulai memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Walillahil hamd. Boleh. Perbanyak, Pak. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 sahabat yang paling tidak nih menjadi contoh buat kita. Ya. Beliau secara khusus yakhrujani ila suq. Kana yakhrujani ila suq. Keduanya keluar rumah khusus menuju pasar. Ngapain, Pak? Belanja.
Kalau kita ke pasar masih belanja Pak ya. Atau paling tidak ya ngeliat-lihat Ustaz, siapa tahu ada yang menarik kan. Anda pengen beli. Dua sahabat ini, Abdullah ibn Umar dan sahabat Abu Hurairah, keluar dari rumah menuju pasar untuk mensyiarkan takbir. Kana yukabbiran. Ya Allah, keduanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah. Ya karena manusia tahu dua sosok yang masuk pasar tersebut adalah sosok yang sangat disegani, punya pengaruh gak? Punya pengaruh. Ini panutan kita nih bertakbir, akhirnya seisi pasar pun bertakbir. Masya Allah. Kita kasih tahu dari sekarang Pak, nanti masuk Zulhijjah Bapak ingetin. Ya, kamu anak-anak Bapak, kamu istri saya, Masya Allah. Kita takbir, agungkan Allah, besarkan Allah. Ya, besarkan Allah. Dengan takbir yang kita sampaikan. Luar biasa Pak. Ya, tapi mungkin agak aneh kalau ini kita terapkan ya saat kita masuk pasar ya. Khawatir dikuntit satpam, nih orang ngapain nih. Ya, tapi begitulah Pak. Yang dicontohkan oleh para sahabat generasi terbaik umat ini yang menjadi suri tauladan kita. Luar biasa. Nah, itu dilakukan sampai selesai hari tasyrik. Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir yang muqayyad yang lebih khusus lagi nih. Ini terjadi di momen Dzulhijjah. Ya. Dan ini masuk juga cakupan 10 hari awal Dzulhijjah. Tatkala memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Di waktu subuhnya. Kalau tadi kan kapan saja, di mana saja. Ya yang diawali dari sejak masuk bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1. Nah konsep takbir yang kedua, yang disyariatkan di dalam Islam. Dan ini adalah sunnah yang seharusnya kita hidupkan kembali. Ya. Yang tatkala kita selesai sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, diawali setelah salat subuh, maka kita bertakbir. Ya, kadangkala imamnya lupa, makmumnya. Nggak mesti imam yang harus pimpin nggak. Biasanya imam suka lupa, makmum takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga pada akhirnya mengingatkan jemaah lainnya bertakbir setelah salat 5 waktu. Dimulai di waktu subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Berakhirnya kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Setelah salat asar selesai. Karena setelah salat maghrib itu udah masuk 14 Dzulhijjah. Ya, jadi hari terakhir tasyrik yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah. Di momen salat asarnya berakhirlah takbir. Jadi perbanyak takbir, Pak. Ini amalan yang seharusnya ya kita bersemangat melakukannya di momen terbaik 10 hari awal Dzulhijjah. Ibadah apa lagi yang seharusnya kita laksanakan dan semoga kita tidak luput ya di dalam mengamalkannya. Para ulama katakan berkurban, jelas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkurban. Fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, bukan untuk yang lain. Kita dirikan salat untuk beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga kurban yang kita kerjakan. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana status hukum kurban bagi kaum muslimin. Ya. Sebagian ulama mewajibkan mengacu kepada ayat ini, Al-Kautsar ayat kedua. Karena redaksi yang Allah sampaikan di dalam ayat ini itu menggunakan kata perintah, wanhar. Maka berkurbanlah. Di dalam kaidah usulul fiqh, al-amru yadullu 'alal wujub. Kalau kita baca di dalam nas, apakah yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada dalam hadis, redaksinya menggunakan kata perintah. Itu menunjukkan makna wajib. Ya. Makanya sebagian ulama menghukumi kurban itu wajib. Walaupun pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena adanya dalil lain yang menunjukkan hukumnya tidak wajib. Ketika Nabi bersabda, man arada an yadbah. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban di saat hari raya Idul Adha, maka janganlah dia memotong
kuku atau mencukur rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Ini juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Siapapun di antara kita yang sudah meniatkan untuk berkurban nanti dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah, itu jangan potong kuku, jangan mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Begitulah konsep sunnah yang Nabi ajarkan, Pak. Ya. Makanya motong kukunya sebelum Zulhijjah. Ustadz, ana kurban kambing niatnya untuk satu keluarga. Apakah yang dilarang, walaupun sifat larangannya tidak sampai pada level haram, tapi hanya sebatas makruh saja. Apakah satu keluarga, Ustadz? Tidak. Para ulama jelaskan. Yang terkena larangan tersebut, yang keluar fulus. Yang beli kambing. Karena kan sangat mungkin suami lagi nggak memiliki ya uang yang cukup untuk beli kambing. Ternyata, bang, untuk Idul Adha sekarang anak ya yang beli kambing. Anak kurban untuk kita satu keluarga. Berarti yang terkena larangan untuk memotong kuku dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya siapa? Istrinya. Ya, Masya Allah, kurban, Pak. Karena ini keutamaannya sangat luar biasa. Cuma karena waktu kita singkat, ya kita bicara tentang Zulhijjah. Dan fahami esensi dari kurban itu tidak hanya sebatas beli kambing atau beli sapi, beli onta, kemudian disembelih, ditumpahkan darahnya, dagingnya dibagi-bagi. Nggak hanya sebatas itu. Tapi kita harus memahami tentang esensi dari ibadah besar ini. Yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuliakan siapapun yang melaksanakannya. Tidak lain agar kita renungkan tentang esensi bagaimana kita itu untuk bisa taat memang harus menunjukkan pengorbanan, Pak. Dan ini kan yang ditunjukkan oleh sosok yang pada akhirnya menjadi sebab Allah tetapkan syariat kurban. Siapa orang pertama, Pak, yang kemudian Allah syariatkan ibadah kurban untuk kita laksanakan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana effort beliau? Ya, upaya beliau yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kurban. Tatkala di awal yang Allah perintahkan untuk beliau sembelih bukan kambing, tapi anaknya. Sebagai bentuk ujian. Makanya Allah katakan lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian berat yang sangat nyata yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi tatkala Nabi Ibrahim ya benar-benar membenarkan perintah tersebut, tatkala beliau benar-benar akan melaksanakan untuk menyembelih Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya sudah pasrah tuh. Nabi Ibrahim pasrah melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih sang anak. Nabi Ismail pun sabar. Beliau katakan, ya abati fa'al. Wahai ayahku, lakukanlah ma tu'mar. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu yang kau lihat di dalam mimpi untuk menyembelih diriku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau akan mendapati diriku ya termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Oh, luar biasa. Keduanya udah pasrah. Nabi Ibrahim sudah baringkan tuh putranya. Ya, sehingga pelipisnya sudah ada di tanah. Tapi kemudian Allah ganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus tuh pengorbanan Nabi Ibrahim yang dia rela dalam rangka melaksanakan perintah Allah sekalipun dia harus mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu putranya. Yang belum nanti-nantikan begitu lama, Pak, puluhan tahun. Nabi Ibrahim baru dapat Nabi Ismail, baru dapat keturunan Nabi Ismail itu di usia hampir 100 tahun, Pak. Allahu Akbar. Tapi ternyata Allah perintahkan untuk disembelih, korbankan. Ini esensinya adalah bagaimana tatkala kita berkurban, kita menunjukkan untuk taat kepada Allah butuh pengorbanan yang harus kita lakukan, Pak. Jadi kurban itu bukan hanya sebatas ingin memperlihatkan, oh ini tahun ini nih kemarin 0,5 ton, sekarang ana 1 ton. Tuh, sapi ana 1 ton, bukan. Ya, tapi ketundukan, kepatuhan kita dengan pengorbanan yang kita lakukan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Kurban. Ya, Masya Allah. Kemudian amalan berikutnya yang seharusnya kaum muslimin ya melakukannya di momen terbaik 10 hari awal Dzulhijjah atau secara umum di bulan Dzulhijjah.
tidak lain sebagian kaum muslimin yang Allah izinkan, diberikan kemampuan, dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Maka itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Puncaknya Dzulhijjah. Walaupun bulan haji itu dimulai dari bulan apa, Pak? Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Makanya kan jamaah haji kan udah mulai berangkat di Syawal. Ada yang Syawal udah berangkat. Ya Allah, haji, Pak, luar biasa. Ya. Karena haji sesungguhnya adalah Nidaur Rahman. Panggilan siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bisa berangkat haji, Allah kasih kemampuan sehingga kemudian dia berangkat haji. Dia sesungguhnya memenuhi undangan siapa, Pak? Allah. Ya Allah. Memenuhi undangan Allah. Ini ibadah yang sangat prestisius, yang sangat istimewa. Karena ini ditetapkan lewat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nyampein undangan ini, Pak? Ini misalnya ada di antara kita diundang oleh presiden. Undangan itu tidak hanya sampai ke kita lewat kurir, dikirimin gitu lewat pos atau hal dan sebagainya. Enggak. Tapi yang ngantar undangan kita menterinya, Pak, orang spesial juga di lingkungan kepresidenan. Berarti semakin menjadikan undangan itu semakin spesial kan? Haji undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan untuk menyampaikan undangan tersebut manusia terbaik selain Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Dan undanglah manusia untuk melaksanakan haji. Sekalipun mereka nanti itu berangkat haji dalam keadaan rijalan, jalan kaki, Pak. Allahu Akbar. Ana baca dari artikel, ana lupa tahun berapa, 2000 berapa itu ya. Ada orang dari Bosnia, dia jalan kaki, Pak. Itu waktu tempuhnya 311 hari untuk bisa sampai Mekah. Ya, makanya benar apa kata Allah itu dalam ayat tersebut surah Al-Hajj. Undanglah manusia. Makanya saat itu kalau kita bertanya, itu gimana Nabi Ibrahim mengundangnya? Allah cuma perintahkan kepada dirinya haji, menyampaikan kepada manusia. Allah nanti akan sampaikan undangan tersebut kepada semua hambanya sesuai dengan kekuasaan Allah. Ini, Pak. Sekalipun dengan jalan kaki berangkat. Wa ala kulli dhamir. Atau dia menggunakan kendaraan yang sebenarnya enggak proper, enggak, kayaknya enggak pas nih. Ontaknya ontak kurus, Pak. Sedangkan jarak perjalanannya jauh, waktu tempuhnya lama. Ontaknya kurus, tapi enggak ada lagi yang memang bisa dia jadikan sebagai tunggangan. Maka dia gunakan tuh ontak yang seperti itu, Pak. Maka kita dapati ada yang jalan kaki, yang naik sepeda ada, ngegoes banyak. Ya Allah. Memenuhi undangan Allah. Ya. Jadi bersemangatlah untuk bisa menunaikan haji. Paling tidak sekali seumur hidup. Karena wajibnya itu sekali seumur hidup. Tapi jika kita ingin mengulang, Allah berikan kelapangan rezeki, kesehatan, umur panjang, laksanakan. Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah dari satu haji, dari satu umrah ke haji atau umrah berikutnya. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena pada dua ibadah tersebut di antara manfaatnya ternyata tidak hanya manfaat akhirat yang kita bisa dapatkan, tapi juga manfaat dunia. Dari haji dan umrah yang kita laksanakan itu akan menghilangkan kefakiran. Dijauhkan kita dari kemiskinan. Makanya kita dapati. Udah haji berangkat lagi. Udah umrah, balik lagi gak? Iya. Allah jauhkan dari kefakiran, Pak. Ini dahsyat, Pak. Berarti sebesar apapun pengorbanan kita dari biaya yang kita keluarkan, mungkin ratusan juta kah? Sekarang kan begitu ya. Furoda aja di angka minimal $28.000, Pak. 400 jutaan ya. Subhanallah. Allah ganti, Pak. Ganti. Kenapa? Dijauhkan dari kefakiran. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya.
Jadi ibadah yang juga seharusnya dilaksanakan di momen terbaik, yaitu di momen Dzulhijjah, yaitu ibadah haji bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Karena haji luar biasa, Pak. Ya. Jadi berapapun biaya yang kita keluarkan itu murah, Pak. Karena Allah pasti ganti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan janji Allah. Allah akan jauhkan orang tersebut dari kefakiran. Artinya apa? Allah ganti, Pak. Allah ganti. Ya. Makanya kalau sekiranya ini HP misalnya, berapa harganya? Katakanlah 10 juta. Cuma Anda tawarkan ke bawah Bapak, Pak beli HP saya ini 30 juta, Pak. Beli ya, Pak? Enggak, Ustaz, mahal, Ustaz. Ini belum selesai. Anda beli 30 juta. Nanti Anda akan diganti 60 juta. Masih beli ya? Beli. Karena diganti, Pak. Sama. Pengorbanan yang kita tunjukkan lewat biaya besar yang kita keluarkan untuk melaksanakan haji diganti sama Allah. Diganti, Pak. Ya. Terlebih haji ini merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang 5. Ya, Masya Allah. Terlebih Nabi sudah sangat bijaksana, Pak. Ketika pensyariatan haji ini ditetapkan, Nabi sampaikan kepada manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad farada alaikumul hajj. Allah telah wajibkan untuk kalian untuk mengerjakan haji. Fahujju, maka berangkat hajilah kalian. Ternyata sahabat ada yang nanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita hajinya? Fasakata, Nabi diem, Pak. Nanya lagi nggak puas nih, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib hajinya nih, melaksanakan hajinya? Fasakata, Nabi tetap diam. Sampai 3 kali, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul kita wajib haji? Ya, harus melaksanakan haji setiap tahun. Fasakata, Nabi tetap diam. Dan kemudian beliau berkata, lau qultu na'am lawajabat lamastata'tum. Kalau aku jawab iya, maka niscaya Allah akan tetapkan haji itu wajib setiap tahun. Makanya aku nggak jawab. Dan pastinya kalau itu yang ditetapkan, kalian nggak akan pernah bisa melaksanakannya. Tuh. Yang sekali seumur hidup aja masih ada yang nego gak? Masih. Ya. Entar Ustaz, ana sih kalau haji urusannya nanti 50 tahun ke atas. Jangan. Kalau mampunya dari sekarang, kita masih muda, mampu dari sekarang, Pak. Kecuali memang kemampuannya itu nanti pada saat sudah tua, secara finansialnya misalnya. Tapi kalau dari sekarang kita diberi kemampuan, laksanakan. Kenapa? Karena haji ini 90% nih amalan fisik, Pak. Allahu Akbar. Makanya sebagai penutup, ya, agar kita termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah yang satu ini, luar biasa, Pak. Berapapun biaya yang kita keluarkan, itu murah dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan. Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Seseorang yang mendapatkan haji mabrur, enggak ada balasan yang paling pantas kecuali dia dapat surganya Allah. Surga, Pak. Haji itu jalan menuju surga. Asal mabrur. Dan terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ini termasuk bagian dari keutamaan haji. Pahala yang sangat melimpah. Ya, sampai-sampai Nabi bersabda, fa inna lahu hina yakhruju min baitihi anna rahilatahu la takhtu khutwatan illa kutiba lahu biha hasanah au huttat anhu biha khati'ah. Sesungguhnya, ya, bagi orang-orang yang haji, sejak dia keluar dari rumahnya, bahwasanya tidaklah hewan tunggangannya, ya, kalau kita berarti naik pesawat, naik kendaraan berupa pesawat, ya, melainkan kalau dia naik tunggangan, setiap langkah kaki dari tunggangannya itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqafa bi Arafah, tatkala sampai momen puncak haji di Arafah, dia wukuf di Arafah, dia berdiam diri dengan memperbanyak doa dari mulai ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Fa innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya. Ketahuilah, saat itu adalah momen terbaik karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya Allah.
Dan Allah berkata, unzuru ila ibadi syu'san ghubran. Wahai kalian makhluk-makhlukku, lihatlah hamba-hambaku yang sekarang berada di Arafah dalam keadaan kusut tuh, rambutnya acak-acakan, tubuhnya, pakaiannya penuh dengan debu. Ya Allah, ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum. Saksikanlah oleh kalian semua bahwasanya aku ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah. Seberapa banyak dosa yang Allah ampuni? Dari dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan dosa kepada Allah, yang dia kemudian melaksanakan haji dan bisa wukuf di Arafah. Wa in kana adada qatris sama wa ramli alij. Sekalipun itu dosa ya sebanyak tetesan air hujan atau sebanyak butiran pasir yang menghampar di padang pasir. Masya Allah. Wa idza ramal jimar la yadri ahadun ma lahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah. Tatkala dia melakukan ritual haji yang lainnya, yaitu melontar jumrah. Ya Allah, dia nggak tahu berapa pahala yang Allah sudah siapkan. Saking besarnya itu pahala. Ya Allah, kecuali dia akan dapatkan nanti di hari kiamat. Wa idza halaqa ra'sahu, ketika dia halak itu ngebotakin, Pak. Ya, makanya yang afdal itu ngebotakin. Kalau dia botakin rambutnya, falahu bikulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nurun yaumal qiyamah. Maka setiap helai yang rontok dengan sebab dia ngebotakin semua rambutnya, setiap helai itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Bukankah kita butuh cahaya, Pak? Di kuburan gelap, kita butuh cahaya. Rambut yang kita botakin tuh di saat kita tahallul, Masya Allah, itu akan menjadi cahaya buat kita, Pak. Dan yang terakhir, Nabi sampaikan, wa idza qada akhira tawafihi bil bait, ketika dia telah menyelesaikan rangkaian terakhir dari ibadah haji, yaitu tawaf di Ka'bah, kharaja min dzunubihi, maka rontoklah dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sehingga menjadikan dirinya seperti seorang yang baru lahir dari rahim sang ibu. Allahu Akbar. Berarti kalau seperti bayi, Pak, ini kondisinya dosa besar diampuni ya? Hah? Diampuni, kan bayi bersih dari dosa. Makanya para ulama banyak menguatkan ya, dosa yang terampuni dengan sebab haji itu diantaranya adalah dosa besar. Hapus, Pak. Yang penting mabrur. Syaratnya mabrur. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang mau ditanya? Tafadhal. Silakan Bapak. Ya Rabbana ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan saya Pak Ustadz. Masya Allah. Silakan. Yang pertama, bagaimana kalau bagi insan yang kurang mampu, tentu kan tidak harus dia naik haji gitu kan, Ya. Muhammad Tuhan. Tapi itu ada kompensasinya. Kalau dia bisa rajin sholat subuh, setelah itu dia itikaf di masjid sampai Masya Allah. syuruk. Ayo. Nah itu imbalannya kan haji dan umroh. Ya. Nah apakah kita bisa samakan seperti itu? Mohon penjelasannya. Dan yang kedua, ibadah Zulhijjah ini puasa 10 hari atau 9 hari. Nah, kalau misalnya tidak mampu, apakah cukup dengan hari yang ke-9 saja? Nah ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ibrahim namanya Pak. Masya Allah Pak Ibrahim, Masya Allah. Pertanyaannya bagus Pak. Kalau anak sekarang bilang nih daging nih Pak nih. Subhanallah. Yang pertama ini mengingatkan poin yang belum tersampaikan tuh Pak. Itu puasa tadi Pak ya. Ya. Iya. Amalan yang seharusnya kita nggak luput. Arti kita kerjakan nih di momen 10 hari awal Dzulhijjah, di antaranya berpuasa. Dan puasanya para ulama merincikan ada paling tidak 3 konsep. Ya. Karena sifat mengisi amal saleh, mengisi momen 10 hari awal Dzulhijjah dengan amal saleh itu umum, di antara dengan puasa, maka para ulama memaknai puasanya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu konsep pertama. Konsep kedua maknanya perbanyak berpuasa.
Apakah dia nanti itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya dia bisa 2 hari, 4 hari, 5 hari atau sebagainya. Itu boleh. Atau pendapat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini la khilafa fihi. Enggak ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah yang ketiga ini. Yaitu melaksanakan puasa di tanggal 9 yang disebut puasa Arafah. Yang Nabi katakan ahtasibu 'ala Allah, aku berharap dengan puasa sehari di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah itu bisa menghapuskan 1 tahun dosa di masa lalu, ya, dosa kita yang 1 tahun yang lalu dihapuskan dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Kemudian yang pertanyaan lainnya, ya ada sebagian hamba Allah yang memang tidak diberikan kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk haji. Makanya dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah, ada amalan-amalan yang nilainya ya senilai dengan pahala haji. Di antara yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian dia berjalan untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu termasuk juga, Pak. Hadir di majelis ilmu, itu luar biasa, Pak. Dan banyak amalan-amalan lainnya. Ya, tapi itu hanya sebatas mendapatkan pahala haji. Bukan menggugurkan kewajiban haji. Ana udah kok haji tiap hari gitu kan. Habis subuh anak nggak pulang, enggak. Itu pahala hajinya. Ya, kewajibannya tetap melekat kalau dia belum melaksanakan. Demikian. Barakallahu fikum.